Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berserodah diruk. Ucapan belasungkawa atau dulu? Iya tuh. Sama- Saya lagi ketik ini yang berita. Apa takut dong? Selesai mulai jabat. Siapa lagi? Sudah lagi terima kasih. Taufik Fahrudin. Jadi kalau sudah diedit, Iya. kita kirim ke layout. Bismillahirrahmanirrahim. 2407 topik 101. Dia rasanya di. Dulu. Dibuka masker Amin. Ya, emang ibu kayak masker. Hampir 2 botol. Wih, dia tahu Tribuners. Eukaliptus. Wih, lengkap. Jadi Tribunersku dimanapun berada, Iya. pertama-tama kami mengucapkan turut berduka dan berbelasungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah sahabat kami, saudara kami, teman kami, relasi kami, Bapak Insinyur M. Taufik Fahrudin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 hari lalu saya masih SMS WA beliau. Iya. Beliau meskipun banyak masalah yang menimpa keluarganya tetap aktif komunikasi dengan kita, Iya. dengan media. Bahkan awal bulan lalu beliau mengajak ngopi-ngopi. Ayo ngopi dulu Dinda. Rinduku, biasa begitu caranya. Iya, betul. Saya balas wijami dulu kan dah. Dilarang sekarang orang kumpul-kumpul, dilarang banyak makan minum di luar. Iya. Tunggu-tunggu maki dulu sampai reda-reda ini corona iya. Saya bilang begitu beliau supaya menghindari itu. Langsung oh Pak, kabar Kak nanti tindak kalau sudah ada waktu tak begitu biasa beliau kalau komunikasi dengan kita sangat personal sekali. Betul. Jadi kita tidak mendengar bahwa beliau ini sedang sakit. Tiba-tiba kemarin pagi pas setelah selesai salat subuh, saya duduk-duduk lihat laptop, pantau-pantau berita teman-teman di CMS. Saya lihat WA, grup WA, tiba-tiba beredar kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia Taufik Fahrudin sekitar jam-jam 6 jam 7 itu. Saya langsung bikin, karena saya berharap mungkin jam-jam seperti itu biasanya reporter kita masih dalam perjalanan atau masih bersiap-siap keluar rumah, belum sempat bikin berita. Jadi saya inisiatif langsung bikin beritanya. Iya. Pas beberapa menit setelah saya upload bahwa beliau meninggal dunia, muncul bantahan dari keluarga bilang beliau justru sedang membaik kondisinya. Langsung saya hapus beritanya. Iya. Yang tadi dengan membuat berita baru bahwa kondisi Taufik Fahrudin membaik Iya. setelah sempat dikabarkan meninggal dunia. Oke. Kayaknya berita-berita itu sejak saat itu, berita-berita tentang Pak Taufik itu banyak-banyak tentang perkembangan kesehatannya. Iya. Dikabarkan mulai membaik. Jadi jam 9 ya, sekitar jam 10 ya, jam 9.30 Iya. itu sudah beredar berita bahwa beliau kondisinya sudah membaik. Memang sempat menurut pengakuan rumah sakit itu sudah sempat menghilang, tapi karena berbagai upaya beliau kembali membaik. Jadi kita berharap lagi kerja makin lagi yang lain, perhatian kita dialihkan ke yang lain. Kita sudah tugaskan reporter untuk mengawal perkembangan beliau di rumah sakit.
Setelah salat maghrib, Hmm. beredar lagi bilang meninggal di dunia. Belum pakai bikin beritanya karena belum pakai juga. Ya itulah itu karena langsung yang kabarkan langsung putri, Iya, ponakannya, udah. anaknya Iya, anak Pak Gu. Bagaimana sosial non aktif itu, Nurdin Abdullah. Langsung kita bikin berita. Kadang. Jadi Taufik Farudin ini seorang pria yang sangat suka sekali tersenyum. Pokoknya berbagai macam selalu senyum. Iya. Mirip Soeharto waktu masih kecil. Iya. Waktu masih muda Iya, betul. Cuma bedanya Soeharto tidak ada kumisnya dulu ini, karena selalu senyum. Mm-mm. Dan satu legasi yang luar biasa yang boleh tinggalkan untuk Sulawesi Selatan ini adalah merubah Perusda menjadi Perseroda. Iya. Dan untuk pertama kalinya Perusda Sulsel setelah berubah menjadi Perseroda itu memberikan sumbangan PAD ke provinsi dan untung di masa beliau ini jadi direktur utamanya. Ya tahu. Di masa Covid ketika semua perusahaan menjerit, Perseroda justru melejit dan memberikan keuntungan sumbangsi PAD ke Provinsi Sulawesi Selatan sampai miliaran rupiah. Tahu ada? Jadi sejak tahun 1976 Perusda itu berdiri dan diubah oleh Pak Taufik Farudin menjadi Perseroda pada tanggal 15 pada bulan 5 Mei. Jadi bukan Pak Taufik yang merubah. Yang merubah itu paripurna DPRD Sulsel pada tanggal 15 Mei 2020 malam. Tapi yang memperjuangkan itu, yang bikin proposalnya, yang melakukan lobby itu adalah Pak Taufik Farudin sebagai direktur Perusda. Ya tahu. Kira-kira begitu Tribuners. Jadi mudah-mudahan beliau Husnul Khatimah. husnul khatimah, berangkat dengan penuh pengampunan. Amin. Nabi Pak Ali Rahman mengomentari berita duka beliau. Semoga beliau pergi dengan penuh ampunan. Amin. Luar biasa jadi. Karena kalau kita sudah pergi dengan ampunan, berarti tidak ada lagi dosata. Itu. Dan kalau tidak ada dosata, berarti kita tidak bisa lagi masuk neraka. Iya. Kalau tidak bisa masuk neraka, berarti kita masuk surga. Karena di akhirat itu hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Iya, tapi ini namanya takziah Tribuners. Iya. Takziah itu adalah menghibur keluarga yang lagi berduka. Iya. Jadi kalau ada orang ceramah takziah baru kasih menangis lagi orang yang berduka, berarti dia tidak takziah, itu tahniah namanya. Ada nahibur. Nahibur. Jadi kalau kita itu bertakziah, kita datang takziah ke rumah duka, berarti kita datang mau menghibur orang yang berduka situ. Betul. Kita kasih ketawa-ketawa dia. Iya. Cerita yang baik-baik, yang lucu-lucu. Iya. Supaya dia ketawa, dia tersenyum, dia melupakan kesedihannya. Ya itulah gunanya takziah. Ketawa makin laki kan. Halo. Allah. Ada tahu gitu, dulu orang bilang tidak boleh ketawa orang di rumah orang mati. Siapa bilang? Justru yang dilarang itu menangis. Iya deh. Kayak dipancing-pancing lagi tuh Dilarang menangis. Betul tahu. Malah ada harusnya siapa yang meratapi orang yang meninggal maka akan dilaknat oleh Allah SWT. Bahaya nah. Yang dianjurkan di rumah orang duka itu tersenyum. Dilarang menangis, apalagi meraung-raung. Iya, ada tuh itu. Jadi Tribuners, saudara kita ini Pak Taufik Farudin dikonfirmasikan meninggal dunia karena COVID-19. Kadang. Bahkan sebelumnya dia masih sempat bercanda. Dia kepada teman-temannya bilang, "Wih, saya positif ini dirawat di rumah sakit belum Pak vaksin." Iya, bercanda ditanya sama temannya, "Kenapa aku belum vaksin?" Rendah. Lah itu Melinda terlalu sibuk. Iya. Lalu kemarin dia yang banyak mempersiapkan vaksin, pernah dulu mau vaksin tapi tidak bisa. Karena dianggap pernah terkontaminasi dengan orang dekat yang positif. Kayak begitu itu kan dulu Pak, aturan vaksin di pertama kan dulu ketat sekali. Iya betul. Kalau dalam tetangga atau keluarga ada yang pernah positif,
kita tidak boleh vaksin. Iya. Nah itu yang dulu beliau Pak Gubernur Sulawesi Selatan Pak Nurdin Abdullah kan dulu dia tidak bisa vaksin juga pertama. Gara-gara gitu deh. Jadi itulah Tribuners, banyak juga tadi komentar dari sahabat-sahabat Pak Taufik mengiringi kabar dukanya bahwa kematian akibat COVID-19 itu semakin nyata dan semakin dekat dengan kita. Melanda teman-teman akrab kita. Banyak teman-teman kita yang bercanda. Kemarin tadi juga ibu dari saudara kami, salah seorang editor di Tribun News meninggal dunia. Kemarin juga ada reporter kami di Jawa meninggal dunia karena COVID-19. Jadi ini sebenarnya. Dan Makassar, Sulawesi Selatan ini sudah menjadi salah satu penyebaran positif COVID-19 tertinggi di Indonesia. Dan tadi dalam rapat Satgas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memutuskan memberlakukan PPKM level 4 di Sulawesi Selatan. Jadi Makassar dan Tanah Toraja dikena PPKM level 4 mulai tanggal 26 Juli sampai 8 Agustus 2018. 14 hari. Jadi PPKM level 4 itu benar sama aja dengan PPKM darurat. Iya. Jadi tidak ada sekarang namanya PPKM darurat. Diubah menjadi PPKM level 4. Yang darurat itu karena terlanjur nih Jakarta, Pulau Jawa dan Bali dianggap PPKM darurat. Dan itu dianggap bahwa kurang tepat namanya tapi sudah terlanjur. Iya. Maka daerah-daerah yang dianggap sama dengan Pulau Jawa dan Bali yang seharusnya juga diberlakukan PPKM darurat, tapi karena PPKM darurat namanya kurang pas, itu diberi nama PPKM level 4. Itulah yang akan diberlakukan di Makassar dan Tanah Toraja pada mulai awal pekan depan. Itu Tribunasku. Dan konsekuensi daripada PPKM level 4 itu adalah dilarang lagi melakukan resepsi pernikahan. Kalau PPKM mikro kemarin ini kan masih boleh bisa. Resepsi tapi 25% dan tidak boleh makan. Pokoknya ini di level 4 ini tidak boleh ada resepsi. Mall dan pusat-pusat perbelanjaan kecuali yang menjual kebutuhan esensial juga tidak boleh membuka. Kalau di level PPKM mikro kan masih bisa dibuka sampai jam 5 sore. Iya. Kalau di PPKM level 4 ini tidak boleh membuka sama sekali. Tutup. Itu bilang pengusaha hotel di Jakarta. Kalau diperpanjang lagi PPKM level 4 ini, kolaps kita ini. Iya dong. Karena hotel-hotel harus tutup semua. Aduh. Jadi Tribuners mulai besok juga hari Senin isolasi apung terpadu Pemkot Makassar sudah mulai. Jadi 500-an OTG pasien COVID-19 yang terkonfirmasi positif dan tanpa gejala berat itu sudah mulai berlayar bersama KM UMSIN. Ini hebatnya di Sulawesi Selatan ini Tribuners. Iya. Karena pemerintah provinsi menyiapkan asrama haji untuk isolasi. Isolasi mandiri bagi pasien COVID positif. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan kapal peli untuk tempat isolasi. Luar biasa. Jadi ada yang isolasi di darat, ada yang isolasi di laut. Jadi tidak saling mengganggu. Iya tahu. Kan tidak mungkin nih ketemu itu orang di kapal sini dengan asrama haji Sudiang. Jauhnya mau. Apalagi ke Sudiang dulu, susahnya mau ke Sudiang.
sesama darat, saya setengah mati orang kesudian, apalagi kalau dari laut. Iya deh. Itu Tribuners. Oh, jadi doakan Tribuners yang ada di luar Sulawesi Selatan, di luar Makassar, mungkin di tempat yang lebih aman, doakan kami yang ada di Sulawesi Selatan ini, khususnya yang ada di Makassar, yang ada di Toraja, yang mulai hari ini besok mulai menjalani PPKM level 4. Mudah-mudahan kita semua bisa kuat, terutama para pengusaha-pengusaha kita ini tetap kuat, sehingga PPKM level 4 ini tidak mendatangkan PHK bagi para karyawan-karyawan yang ada di Makassar dan Toraja. Dan sekali lagi selamat jalan pada Kakanda Top Bahudin. Semoga berangkat dengan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sedih tak deh? Mau ketawa. Iya kok doa deh. Nak tahan tak deh. Pak polisi. Udah. Cepat. Belum gede. Iya. Bagaimana kabar tak? Tribuners sehat-sehat juga. Harus selalu sehat, tidak bisa sakit. Ini apa? Sekarang ini kan lagi ada lonjakan kasus COVID. Jadi Iya. ini kita harus tetap waspada ini. Ini Betul. tak boleh lepasin. Tak bisa kita lengah. Kecuali yang Iya. nah itu dokternya itu kebal nih. Ada. Nah jadi ingin Tribuners, besok ini khusus untuk Tribun Makassar. Iya. Ini berita headline itu terkait dengan update CPNS Sulsel. Ini kan sejak diperpanjang ini masih ada sisa waktu 2 hari sebelum ditutup oleh Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Ini jadwalnya kan buka beli. Bukan. Iya. Pegang kelihatan. Tapi kan dia bilang biasanya tidak bisa pagi begini. Iya, tidak bisa. Harus buka begini. Begitu lepas pin. Karena bisa pierce ke sini. Di situ cokko. Tidak ada. Cokko baluntuk. Jadi Tribuners, ini terkait dengan update CPNS Pemprov Sulsel. Iya. Tadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pak Imran Jauzi, dia menyampaikan bahwasanya ada beberapa formasi di Pemprov Sulsel itu masih sepi peminat. Iya deh. Nol. Ih. Nah, jadi ini sangat disayangkan bagi pencari kerja atau lulusan yang khusus yang dibuka ini, kayak ini kan khususnya di formasi kedokteran. Ini maka mendaftar panen deh. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11 formasi khusus untuk dokter. Itu tidak ada pendaftarnya. Nah, ini kalau semisal tidak ada 1 orang saja mendaftar sini sudah pasti lulus. Iya tahu. Ini nol. Iya deh. Jadi diharapkan ini dalam kurun waktu 2 hari ini ada ini pendaftar biar 1 atau 2 untuk formasi ini. Itu apalagi kalau dibilang 1 orang saja yang mendaftar ini sudah pasti menjadi CPNS. Iya deh. Tapi harus dokter. Harus dokter. Iya. Nah kita ini suka sunnah ya guys. Ini selain dokter ada juga pengelola sarana dan prasarana kantor, itu 1 formasi tapi 0 pendaftar. Ada dokter spesialis nuklir, itu hanya 1 pelamar dan 4 formasi. Jadi masih ada 3
dicari. Nah ini satu pendaftarnya, padahal ada 4 formasi, artinya kan masih ada 3 yang kosong. Hai nasa Jadi mi sudah tamang. pasti minus 1. Nasa mi tamang itu lolos itu yang anu ahli nuklir kah itu ya? Nuklir. Kayak dia aja sendiri Sulawesi Selatan. Iya. Susah ini Pak. Ini di UI ini kayaknya. Iya. Sama PB ya. Iya di Bandung ji. Iya. Terus dari data dari Badan Kepegawaian Negara hingga Jumat tanggal 23 Juli kemarin, pendaftar CPNS seluruh Indonesia itu sudah tembus 3 juta lebih pelamar. Jadi banyak tadi. Itu lembaga yang paling banyak diminati itu Kementerian Hukum dan HAM. Paling banyak pendaftarnya yang penjaga tahanan itu. Iya. Polsuspas. Iya, penjaga tahanan. Nah, setelah itu ada Kementerian Perhubungan. Itu terbanyak kedua. Ada terbanyak ketiga itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu terbanyak. Terus berita lainnya itu ini terkait COVID-19. Iya. Ini kan Kota Makassar saat ini sudah ditetapkan sebagai status zona merah. Iya. Pemprov Sulsel untuk mengantisipasi ini banyaknya pasien masuk ke rumah sakit dan khawatir pun Pemprov Sulsel bekerja sama dengan Kemenak Sulsel itu menyiapkan lokasi isolasi khusus untuk pasien COVID. Itu lokasinya itu nantinya di asrama Haji Sudiang. Jadi warga Sudiang ini kalau bisa Terus tambah itu negara Sudian lagi warga ada. luar biasa di Sudiang ini, orang fokus ke sana. Jadi sorotan langsung. Ya, ini di Sudiang ini rame-rame ini orang pakai baju hazmat nanti ke sana kalau jadi di asrama Haji Sudiang ini. Nanti aku dende. Tapi ini Pak Kanwil Kemenak Sulsel, Pak Haji Haironi, dia berharap warga sekitar ini bisa menerima keputusan dari pemerintah ini karena tidak ada pilihan di Makassar selain ini. Semua nih karena kapasitas kapal isolasi juga itu terbatas juga. Iya. Kalau ini banyak ini dia ini ribuan ini. Terus ada 3 wisma yang disiapkan Tribuners. Saat itu Wisma Uhud dan Wisma baca bisa. Iya dia. Baca Tribuners saja. Selesai Maki? Selesai. Dende. Masih mau ki dengar ki? Kakak Ripa siap? Kakak Asis. Baru Kakak Asis. Di luar Maki deh Kakak Asis deh. Bentar sekali ya Ki. Tiga. Kakak Asis. Iya Puang, Agak tuh bela. biasa Puang. Kalau malam-malam begini baru kerja kita kudu. Ih kasih nah. Sedih. Sedih sekali kayak ini, sedih ini. Ini sedih Puang, jangan tidak sedih Puang, sedikit sekali nih orang di alam. Ini berapa orang jaga di sini? 1, 2, 3, 4. Wih dede, Ini full, Ki. Iya. Makanya itu Puang, karena kurangnya juga ini diganjut juga vaksin di luar ini. Iya. Di Sulsel tahu Puang, sudah 1.300.000 lebih Itu. yang sudah divaksin. Wih dede, mana deh? Paling banyak mungkin karena banyak juga penduduknya Makassar. Makassar. Nah, kemudian diikuti Bone, sehingga Bone mulai hari Senin sudah sekolah tatap muka. Itu. Bone juga. Keren. Takalar, Bone juga sudah tatap muka. Kemudian ada ini yang menjerit Puang. Vaksin di daerah itu kurang, stoknya kurang. Kini cepat tahu Pak Jokowi. Mulai Maros yang sudah menjerit Pak Bupatinya langsung bilang. Dede. Kemudian sekarang lagi yang
tinggal hari ini. Hari Senin katanya sudah tidak ada lagi kalau tidak ada vaksin di Wajo. Agai. Nggak ada di stok Pak. Oh, deh. Baru kalau rentang vaksin pertama dan kedua itu kan 28 hari juga. Iya. Iya. Dan yang vaksin pertama tidak boleh lagi COVID. Gitu. Jadi Pemda butuh sekali vaksin sekarang. Termasuk Sopeng yang juga masih butuh 100.000 lebih stoknya. Nah, itu sampai sekarang tidak ada. Makanya rata-rata baru 0, vaksinasi di daerah. Dari target 7 juta, baru 1 juta. Gimana mau cepat kalau tidak ada tawaan, Be? Gimana mau cepat? Ayo. Iya, Cepat. ayo pemerintah pusat. Kirim dong. Kirim cepat. Karena di Polres sudah kekurangan juga. Kodong ya. Untuk lengkapnya grafisnya seperti apa besok kita baca di Pon. Di halaman berapa? Di halaman 3 Lipsus. Sadar. Iya. Udah nih? Pukulan apa Pon? Ada depan deh. Kakak Ripa. Kenapa pakai di sini? Orang dulu masker. Oh, iya dong. Yang orang pakai masker ya. Nanti print. Orang lagi ganas COVID yang jadi kita pakai masker dulu. Iya. Itu baru dibilang pakai masker, nah batuk misalnya. Apa yang kita? Tribuners? Iya. Apa yang mau dibutuhkan informasi ini Tribuners? Ini banyak yang berteriak Super Bowl. Saya kira Langsung tadi tahu. Uki makan vitamin. Iya, tahu apa kita bilang kan? Ini vitamin dosis tinggi nih, vitamin C ini. Wih, Ini juga ini. Kau catat. degresi itu dia. Ada degresi ini sama-sama produknya ini. Jadi kalau kita lagi memerangi COVID ini kita harus ikuti dengan vitamin-vitamin yang top juga. Oh, iya dong. Ini kau cek. Apa coba kita lihat? Sini ini. PSM Makassar kan. Ibu MU kan. Manchester United. MU dapat meja Don Sancho. Ih, Dede berapa harganya? Itulah dia sudah dibeli ini. Dari klub Tottenham dari Borussia Dortmund udah datangkan nih. Deh, tambah kasar itu setan merah. John Sancho ini dibeli 73 juta pound sterling. Berapa itu? Senilai dengan 1,45 triliun rupiah. Dede. Dari Kalau Borussia kita itu ya 5 tahun lah bekerja. Amin. Setelah begitu Tribuners nih. Iya, Jadon kasihan. Sancho ini akhirnya pindah ke MU. Setelah kemarin Memphis Depay pindah dari Olympique Lyon ke Barcelona, sekarang lagi nih pemain mahal lagi nih pindah ke MU. Masih muda lagi. Pak masih mau dikatakan anak-anak ini. Tapi kalau di Eropa itu usia 20 itu Jadi sudah longgar seperti apa tadi benar saya? bukan masalah longganya. Kalau 20 dia sudah pemain profesional atau ber-18 tahun sudah profesional karena bermain reguler di klubnya itu kalau ngurus segitu kau cek. Rutin gitu. Liga Indonesia deh. Kalau pemain-pemain di bawah under 20, under 23 jarang dimainkan. Iya. Kalau di luar negeri ada Justru yang kencang. Kayak jili-jili pasti lari. Iya itu. Tidak ada bisa berhenti. Ada. Sprint anjing. Ini baru 21 tahun. Harganya 1,45 triliun. Deh, bangga itu bapak tadi mama nih. Jadon Sancho. Dia ini dilihat gajinya. Deh. Tribun Kau cek. Deh, per pekan ya. Per pekan ini. Sama gajinya sana, temanku Charlie. 6,9 miliar per pekan. Per pekan. Bayangkan per pekan. Beli apa itu, Dik? Bateta tuh bilian. Wah, kalau gaji Charlie ada 6,9 miliar bukan rupiah. Iya. Apa itu mata kau yang di Afrika yang anu itu? Kodong Yang banyak sekali nolnya itu. Mata anunya Zimbabwe. Kruk. Iya, mata banyak Zimbabwe. Jadi
Kalau kita nilainya adalah 1 juta di sana, di berapa? 10 miliar. Iya, Mi. Ada. 1 juta miliar. 100 miliar. Deh. Hebat nggak tahu ah. Tinggal di sana deh, di Bangkok deh. Masalahnya tidak ada nilai uangnya. Kodong ya. Sakuru. Begitu Tribuners. Apa lagi Tribuners? Anu tak tahu. Istirahat dulu. Oh istirahat kita. Oh iya kabar dulu. Pokoknya Istirahat. Sudah kita dengar tadi tuh peraih medali perunggu pertama Indonesia. Itu angkat besi. Iya, angkat besi. Temannya tuh di sini, liatin tak Teman di dulu mana? itu. Erwin, anaknya Erwin. Oh, masa? Iya. Ada juga tuh angkat besi kayak itu yang dari Sulsel itu. Iya, itu Yang men. Erwin Abdullah itu Iya, bukan? itu men. Cuma kak ini kan yang putri ini Tribuners tuh namanya Windy Cantika Aisyah. Deh. Menyumbangkan sebuah medali perunggu untuk Indonesia. Langsung Indonesia berada di dalam 10 kaca kelasnya. Karena memang baru dimulai ini kan. Olimpiade baru 4 hari, 3 hari. Deh. Langsung sudah ada yang peraih medalinya ini. Dapat tuh itu bonus itu. Pasti ini nilainya juga miliar juga ini Deh. kalau kesalahannya deh medali langka kalau Olimpiade. Iya, udah sembara seluruh kunci-kunci dunia itu ya hadir. Ini si Windy Santika ini kau cak peraih medali emas waktu SEA Games. Yang waktu SEA Games Manila yang lalu. Tahu. Jadi naik ke Olimpiade dapat perunggu. Deh, satu Iya, jangkauan. masalahnya deh 2. Tahu karena medali Perunggu atau emas perak? dan perunggu ini. Oh, perunggu tahu. Iya, ada emas yang diraih oleh Cina sama India ini perak. Indonesia yang perunggu. Kasak mintong itu Cina deh. Iya, dan andalan-andalan Indonesia masih banyak ini di cabang bulu tangkis sama angkat besi juga masih banyak. Iya tahu. Iya, bulu tangkis mudah-mudahan Indonesia memberikan medali lah. Amin. Emas lagi mudah-mudahan. Iya. Emas tak 3 lah. 4 mau tambah Empat, satu ya. Iya, 4 tambah 2. Kan banyak nomor itu, nomor perorangan juga banyak dianukan tuh dipertandingkan. Iya. Selain bergu, belum lagi putra dan putri. Kerennya tahu ada sekarang di atlet kali. Itulah. Dulu susahnya mama tuh di Olimpiade dapat medali emas ya. Bulu tangkis. Tapi menariknya juga ini kau cak Olimpiade ini. Olimpiade Tokyo 2020. Tapi dilakukan di tahun 2021. Tidak mau ini Tokyo ini mau tunda lagi kau cak. Sudah 1 tahun ditunda, rugi miliar-miliar. Aduh. Tapi tahu dilaksanakan kira. Iya, dengan protokol kesehatan yang ketat. Iya. Dah.